Pagi, selamat siang, selamat malam, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran sejarah Indonesia kelas 10. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang masuknya agama Hindu-Buddha, sekarang kita akan mempelajari tentang salah satu kerajaan agama Hindu, yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan yang tertua yang ada di Indonesia. Bersama saya, Bu Maria, dari SMA Frater Don Bosco Banjarmasin. Silahkan untuk menyimak pembelajaran kali ini. Kompetensi dasar yang akan kita ambil di sini adalah menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia, serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Sedangkan keterampilannya adalah menyajikan hasil penalaran dalam bentuk tulisan tentang nilai-nilai dan unsur budaya yang berkembang pada masa kerajaan Hindu-Buddha yang masih berkelanjutan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini. Itu pengetahuan dan keterampilan yang akan kita peroleh tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Silahkan kita akan melihat yang berikut, yaitu tentang Kerajaan Kutai. Ya, jadi Kerajaan Kutai di sini kita lihat letaknya itu adalah di Muara Kamang, yaitu sebuah tempat di pedalaman Kalimantan Timur, ya, lebih kurang 133 km dari kota Samarinda. Jadi kalian bisa melihat di situ di peta, ya, ini wilayah Kerajaan Kutai, ya, luas dari wilayah Kerajaan Kutai. Nah, jadi dikatakan bahwa Kerajaan Kutai itu ada di wilayah Kalimantan Timur, ya, berkembang sekitar abad ke-5 lebih kurang tahun 400 Masehi. Nah, kemudian pada awalnya Indonesia itu adalah terdiri dari suku-suku. Ya, jadi sebelum masuknya agama Hindu dan Buddha, wilayah Indonesia atau masyarakat Indonesia itu terdiri dari suku-suku. Nah, tiap suku itu dipimpin oleh seorang kepala suku. Nah, jadi karena dipimpin oleh seorang kepala suku, nah maka di wilayah itu, di wilayah Kutai ini, ada seorang yang kepala suku yang bernama Kudungga. Ya, jadi pada awalnya itu adalah Kudungga. Dia merupakan seorang kepala suku di wilayah Kutai. Nah, ketika masuknya agama Hindu-Buddha ke wilayah Indonesia, Kudungga ini masih merupakan nama asli Indonesia. Jadi dia masih menerapkan kepercayaan-kepercayaannya itu masih asli Indonesia. Jadi dia merupakan pendiri dari Kerajaan Kutai, tapi tidak dianggap sebagai pendiri keluarga. Yang dianggap sebagai pendiri keluarga atau Wangsakarta itu adalah Aswawarman. Ya, jadi setelah Kudungga meninggal, itu kemudian digantikan oleh Aswawarman. Nah, pada masa pemerintahan Aswawarman ini, ya, pernah terjadi adanya suatu upacara pelepasan kuda. Apa maksudnya upacara pelepasan kuda? Upacara pelepasan kuda itu tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana wilayah kekuasaan dari Kerajaan Kutai. Ya, jadi kuda itu dilepas sampai dia lelah, kemudian berhenti di situ. Oh, berarti itu wilayah kekuasaan Kerajaan Kutai. Ya, karena tidak ditentukan batas-batasnya sampai di mana, ya. Maka kemudian itu upacaranya di situ disebutnya dengan Aswameda. Nah, jadi dianggap sebagai pendiri dari Kerajaan Kutai atau Wangsakartanya itu adalah Aswawarman, ya, yang sudah menggunakan Warman itu nama
berasal dari India. Itu. Kemudian kita ketahui ya, wilayah kerajaan Kutai itu diketahui dari adanya peninggalan-peninggalan yang mengatakan bahwa pada masa kerajaan Kutai itu ada seorang raja yang sangat terkenal, yaitu rajanya adalah Mula Warman. Nah, Raja Mula Warman inilah yang dikenal oleh masyarakat luas ya sebagai raja yang paling besar di kerajaan Kutai. Jadi dilambangkan bahwa Mula Warman itu dilambangkan sebagai dewa Ansuman atau dewa matahari. Nah, kemudian sumber sejarah. Sumber sejarah apa yang didapatkan dari kerajaan Kutai? Ya, jadi tentang kerajaan Kutai ini bisa kita ambil sumber sejarahnya itu hanya terdapat 7 buah yupa. Ya, jadi sebanyak 7 buah yupa inilah yang menceritakan tentang kerajaan Kutai. Jadi yupa-yupa ini ditulis oleh para Brahmana. Kenapa para Brahmana? Ya, karena para Brahmana inilah yang bisa menuliskan tentang kerajaan tersebut, ya, mereka sebagai penasehat dari kerajaan. Kemudian mereka juga yang bisa menuliskan huruf Pallawa, bahasanya Sanskerta. Ya, jadi ada berapa tadi peninggalannya? Ada 7 buah yupa. Ya, jadi itu yang menceritakan bagaimana kehidupan masyarakatnya, bagaimana raja-rajanya. Nah, itu bisa dibacakan dari situ. Nah, jadi wilayah kekuasaan dari kerajaan Kutai itu adalah hampir seluruh wilayah yang ada di Kalimantan. Nah, seperti yang kalian lihat di dalam peta tersebut. Kita akan melihat bagaimana kehidupan ekonomi, bagaimana kehidupan agamanya, dan bagaimana juga dengan kehidupan sosial dan budayanya. Baiklah, kita mulai dengan kehidupan ekonomi. Ya, jadi kehidupan ekonomi masyarakat kerajaan Kutai itu diketahui bertumpu pada sektor perdagangan. Kenapa bertumpu pada sektor perdagangan? Karena di situ adalah melalui Sungai Mahakam. Ya, jadi melalui sungai itu mereka bisa melakukan hubungan perdagangan dengan daerah-daerah lain yang ada di wilayah Nusantara. Kemudian pertanian, ya, pertanian itu dihasilkan adanya hasil-hasil pertanian ya dari masyarakat yang kemudian dijual melalui perdagangan tersebut. Peternakan itu diketahui dari adanya persembahan 20.000 ekor sapi. Nah, jadi persembahan 20.000 ekor sapi ini yang dilakukan oleh Raja Mula Warman itu persembahan kepada kaum Brahmana atau kepada para Brahmana. Ya, nah ini menunjukkan bahwa di wilayah Kutai itu banyak peternakan sapi. Ya, jadi itu yang dilakukan. Nah, kemudian 20.000 ekor sapi ini itu yang maksudnya adalah persembahan yang disebutnya dengan upacaranya adalah upacara Waprakeswara. Ya. Nah, jadi itu dalam sistem ekonominya. Nah, kemudian dalam agama, ya, dalam agama mereka menganutnya itu adalah agama Hindu Siwa. Jadi itu yang menjadi agama resmi pada saat itu. Nah, dibuktikan adanya tempat upacara, ya, tempat upacaranya dikatakan situ adalah Waprakeswara tadi, di mana di situ tempat untuk melakukan persembahan suci, ya. Nah, jadi mereka juga melakukan penghinduan di situ, ya, melakukan penghinduan. Nah, penghinduannya itu disebutnya dengan upacaranya adalah Pratyastoma, upacara penghinduannya. Jadi selain agama Hindu Siwa, mereka juga masih memeluk agama setempat, ya.
Jadi percaya kepada roh-roh nenek moyang itu masih mereka anut. Nah, bagaimana kehidupan sosial dan budayanya? Kehidupan sosial dan budayanya masyarakat pada masyarakat Kerajaan Kutai, kehidupan sosialnya itu masyarakatnya mengenal adanya kasta. Jadi ada penggolongan masyarakat. Jadi kasta yang tertinggi itu adalah kasta Brahmana, ya. Kemudian kasta Brahmana ini dari golongan pendeta atau agama. Jadi mereka sebagai penasehat dari kerajaan. Nah, kemudian golongan yang kedua itu adalah kasta kesatria. Kasta kesatria seperti yang sudah kita pelajari itu adalah kaum bangsawan, ya. Di mereka yang tinggal di istana itu merupakan termasuk dalam golongan kesatria. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kelompok masyarakat umum atau masyarakat biasa, ya. Jadi seperti piramida, nah itu jadi semakin ke atas itu semakin kecil, ya. Para Brahmana itu sedikit. Kemudian yang kedua itu adalah kasta ksatria atau golongan bangsawan. Kemudian yang ketiga itu adalah masyarakat umum atau masyarakat biasa. Jadi masyarakat seperti pedagang, ya, tani, kemudian peternak itu termasuk dalam golongan yang ketiga yang paling banyak. Ya, kemudian budayanya bagaimana? Budaya masyarakat Kerajaan Kutai itu juga masih menerapkan kebudayaan lokal, ya. Jadi yang dikenalnya sebagai lokal genius. Jadi bangsa Indonesia itu mempunyai kebudayaan lokal atau lokal genius atau kearifan lokal. Nah, itulah yang masih dikembangkan oleh masyarakat setempat. Sampai saat ini pun sebenarnya kearifan lokal itu masih diterapkan oleh masyarakat, ya. Cuma kemudian dipadukan dengan masuknya agama Hindu ke Indonesia atau kebudayaan Hindu ke Indonesia. Nah, akhirnya yang menyebabkan terjadinya akulturasi, ya. Akulturasi inilah yang kemudian mengakibatkan munculnya kebudayaan baru di wilayah Nusantara, tetapi tidak menghilangkan kebudayaan setempat, ya. Nah, jadi itu tentang Kerajaan Kutai, ya. Jadi budayanya kita sudah pelajari, sosialnya, agamanya, dan ekonominya, ya. Nah, semoga dengan pembelajaran ini kalian bisa mengambil hikmahnya bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke wilayah Nusantara, ya, tidak menghilangkan kebudayaan setempat, tetapi memperkaya kebudayaan lokal menjadi suatu kebudayaan yang baru. Nah, jadi kalian bisa memilah-milah kebudayaan yang baru, yang baik itu bagaimana kita ambil, nah kemudian kita jadikan atau kita tambahkan sebagai kebudayaan yang kita kembangkan, ya. Nah, semoga dengan pembelajaran ini kalian bisa memahami tentang Kerajaan Kutai yang bisa kalian ambil tidak hanya dari pembelajaran ini, tapi juga dari referensi-referensi yang lain supaya memperkaya kalian tentang Kerajaan Kutai. Sekian, terima kasih pembelajaran tentang Kerajaan Kutai. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Sampai bertemu kembali. Terima kasih.